Mari kita buka firman Tuhan. Yohanes pasal 14, makna kenaikan Tuhan Yesus, judulnya dimunculkan di layar. Saya akan ajarkan 3 makna sederhana mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga. Ya, kita baca dulu Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Sebagai poin ke-1. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepada aku, kata Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saya ulang lagi, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sebelum saya lanjut ke ayat 3, saya jelaskan sebentar saja. Ini di sini Yesus menubuatkan kenaikannya ke sorga bahkan sebelum dia mati bagi dosa kita. Perkataan ini dicatat oleh Yohanes sebelum Yesus disalibkan. Ya. Jadi Tuhan belum mati, belum bangkit. Dia berkata, aku akan pulang ke sorga. Tapi tujuannya untuk menyediakan tempat bagimu. Coba perhatikan itu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Luar biasa Tuhan Yesus ini. Dia bahkan menubuatkan His second coming, atau kedatangannya kedua kali. Dia bahkan belum pergi sudah menubuatkan kedatangannya kembali. Tuhan itu maha tahu, dialah Alfa dan Omega. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Saya bisa rasa enggak di tone atau di nada Tuhan ada perasaan excited, bergairah, senang, sudah enggak sabar hari itu tiba. Aku akan membawamu kembali ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Tuhan kita itu is a personal God. Allah kita adalah Allah yang sangat pribadi. Dari mana manusia itu diciptakan ingin bersekutu satu dengan yang lain atau bersosialisasi? Dari gambar dan rupa Allah. Tahukah yang paling parah di neraka itu bukan apinya? Mau menghukum manusia? Gampang. Mau menghukum manusia itu gampang. Pisahkan manusia itu dengan Allah selama-lamanya. Bukan apinya. Manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Mereka tidak bisa sendiri independen dari Tuhan. Memisahkan manusia dari Allah adalah hukuman yang paling berat. Karena itu Tuhan berkata, karena itu juga pengorbanan Tuhan yang paling berat. Supaya tidak lagi terpisah antara kita dengan Dia. Itu juga kerinduan Tuhan yang tertinggi. Karena itu Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan mengatakan begitu supaya jangan pernah kita dengan Bapa terpisah lagi. Tahukah di dalam tubuh Anda itu tinggal hidup kekal? Antara Anda dan sorga hanyalah nafas terakhir atau kematian atau kedatangan Tuhan yang kita tidak tahu kapan. Di dalam setiap orang yang telah menerima Yesus, there is eternal life. Dunia ini sementara Bapak Ibu Saudara. Karena itu pastikan dalam hidup ini Anda punya strategi untuk hidup bagi Tuhan. Pastikan dalam hidup yang sementara ini, kita punya rencana untuk menumpuk harta di sorga, bukan di bawah. Kalau enggak gitu sayang sekali. Kenapa Anda bangun tenda kalau Anda transit di airport mana? Tujuan Anda bukan di sini. Rumah Anda di atas sana. Warga negara Anda sudah baru. Supaya di mana aku berada, kamu berada, itu kerinduannya. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nomor 1, Anda bisa catat makna kenaikan Tuhan Yesus. Yaitu, Yesus naik ke sorga untuk kita. Ini dia, ini poin pertama. Yesus naik ke sorga untuk kita. Dia naik ke sorga untuk menyiapkan kita rumah. Yesus naik ke sorga untuk siapa? Untuk kita. Tidak perlu lagi takut. Kenaikan Yesus itu harusnya mengejak rasa aman di dalam hati kita. Dia sudah mendahului kita masuk ke tempat maha suci untuk kita. Dia tidak meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu yang saya maksudkan. Yang kedua sekarang kita baca ayat 5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Bukankah ketakutan yang terbesar di dalam hidup manusia adalah kemana setelah mati? Thomas ini lumrah, dia mewakili kita. Cuma dia ekspresif di dalam kebimbangannya. Tuhan,
Aku harus punya pegangan dong. Nah kalau nanti mati ternyata saya masuk neraka gimana? Jadi coba perhatikan ayat 6 sekarang. Kata Yesus kepadanya. Ya, ayat 5 lagi. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami nggak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nggak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau nggak melalui aku. Bapak, Ibu, Saudara, ketika Tuhan berkata sama Thomas, akulah. Dia pakai kata I am. Itu hanya Allah yang bisa sebut I am. Tidak ada malaikat satu pun di surga yang berani menghalangi masuknya dirimu ke imigrasi. You belong to Christ. You belong to Christ. Karena itu berbahagialah orang yang punya Yesus. Karena firman Tuhan berkata di kitab Yohanes di pasal yang berbeda. Barang siapa punya anak punya hidup. Barang siapa tidak punya anak, murka Allah masih tetap ada padanya. Barang siapa mengenal Tuhan, coba kita baca lebih lanjut ya, lebih lanjut. Sekarang dari akulah, sekarang kita ke ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Dari tadi Tuhan menegur Thomas, aku tahu kau ragu siapa yang punya sorga itu. Tapi kalau kamu kenal aku, kamu kenal Bapakku. Dengan kata lain, kalau kamu kenal aku, kamu kenal pemilik sorga. Sekarang ini kamu mengenal dia, tara, dan kamu telah melihat dia. Tuhan itu seperti mau memberitahu, halo, ini aku, pemilik sorga itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima Yesus, pegang erat-erat. Jangan lepaskan. Jangan lepaskan. Jangan demi karir seperti beberapa orang, Anda pindah agama. Supaya dipermudah ya kan. Saya melihat ini di mana-mana ada godaan seperti ini, tekanan dan ada orang yang jatuh pula. Nggak worth it Bapak Ibu, atau ujung-ujungnya itu nanti suatu hari Anda menyesal eternally, akan menyesal selama-lamanya. Nggak worth it. Benar, jangan lepaskan demi pernikahan. Yesus naik ke sorga, poin terakhir, untuk memerintah dari sorga melalui kita di bumi. Kalau dulu Yesus dibatasi dengan ruang dan waktu, kalau Yesus hanya hadir secara badani, saya yakin setiap kita mau ketemu sama Tuhan Yesus, bisa dapat slot waktu nanti tahun 2030. Itu pun hanya 3 menitan. Murid-murid bahagia karena Tuhan membuka pikiran mereka. Ini bukan akhir pelayanan Yesus, justru permulaan pelayanannya di mana-mana. Karena itu Yesus berjanji mencurahkan Roh Kudus-Nya sehingga menduplikasi apa yang dia lakukan dengan 1001 kali. Lebih daripada itu. Mereka suka cita karena mereka tahu kita masuk ke era baru. Kita masuk ke era Roh Kudus. Yesus tetap sama nyata hadir seolah-olah secara badani, hanya tidak dibatasi ruang dan waktu. Ini makna daripada kenaikan Tuhan Yesus. Yesus memerintah dari sorga melalui kita, dan dia akan datang kembali.